Generasi Z dianggap memiliki etos kerja yang rendah, malas, manja, dan banyak mau. Stigma tersebut dinilai mempengaruhi penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal, lantaran Gen Z atau generasi sekarang lebih banyak bekerja di sektor informal seperti content creator. Penurunan tersebut tercatat dalam survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik BPS Februari 2009, 2014, 2019, 2024. BPS juga mencatat 9,89 juta dari 44,47 juta penduduk berusia 15-24 tahun atau Gen Z termasuk dalam NEET atau Not in Education, Employment, or Training alias menganggur. Lantas apakah hal tersebut benar dan mengapa stigma tersebut muncul terhadap Gen Z di dunia kerja? Menurut konsultan karir Inalim, salah satu alasan stigma tersebut muncul karena perusahaan sulit mendapatkan orang yang cocok untuk suatu posisi. Inalim menilai adanya ketidakseimbangan dengan skill yang diberikan kepada perusahaan. Gen Z menuntut work-life balance dan bekerja sesuai dengan waktunya, sedangkan perusahaan juga menginginkan pekerja berorientasi pada tujuan. Bagaimana caranya saya mau mengubah stigma ini? Yuk kita buktikan. Sama seperti tadi bangsa kita dianggap pemalas, ya ayo kita buktikan kita nggak malas gitu. Supaya kalau esensinya sudah diubah, stigma itu akan hilang dengan sendirinya. Stigma ini muncul, ya kita harus akui dulu, kita terima datanya dulu. Memang ada kendala antara tadi ketimpangan hak yang mereka harapkan dengan skill yang diharapkan oleh perusahaan. Menurut psikolog Samantha Elsener, Gen Z bukan generasi lemah atau kurang etos kerja. Ia menilai Gen Z banyak yang terlibat hustle culture atau bekerja melampaui batas untuk meningkatkan profesionalismenya dengan caranya sendiri. Samantha menganggap Gen Z memiliki etika kerja yang tinggi lantaran berdedikasi terhadap pekerjaannya namun tetap mengutamakan kesehatan mental. Ketika generasi Z menemukan lingkungan kerja yang tepat, mereka akan menjadi loyal terhadap tempatnya bekerja. Gen Z itu punya karakter yang berbeda dan mereka sangat ingin mendobrak kebiasaan-kebiasaan dari generasi sebelumnya untuk bisa lebih fleksibel lagi, untuk bisa lebih efektif lagi dalam bekerja, tapi dengan caranya mereka sendiri. Sedangkan kalau baby boomers itu pengennya adalah produktivitasnya harus tinggi. Karena kalau produktivitasnya tinggi, mereka percaya pekerjaan itu akan menghasilkan hasil yang baik, terus mereka akan meningkatkan pendapatan dan peningkatan jabatan karirnya pun juga jadi lebih baik lagi. Selain itu, keduanya pun mengatakan sosial media, pendidikan, dan komunikasi dalam kerjasama juga menjadi faktor timbulnya stigma tersebut. Inalim dan Samantha juga sependapat, keunggulan Gen Z adalah kecepatan. Gen Z dapat mengerjakan sesuatu secara instan dengan kualitas baik, dan menilai generasi sebelumnya memiliki keunggulan dalam pengetahuan mendalam dan terstruktur. Oleh karena itu, mereka menyarankan untuk membangun komunikasi yang baik antar generasi untuk saling memahami agar adaptasi dan kerjasama dalam dunia kerja dapat tercipta. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.